Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai analisis kovarian. Adapun materi yang pertama yaitu mengenai pengertian analisis kovarian akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Wina Zahra Elnisa. Pengertian analisis kovarian. Analisis kovarian atau ANCOVA adalah penggabungan antara uji komparatif dan korelasional. Berbeda dengan ANOVA yang hanya menguji perbandingan saja. Akan tetapi untuk ANCOVA yang diuji adalah perbandingan sekaligus hubungan. Istilah COVA dalam ANCOVA berasal dari kata covariance atau covariant. Co dalam bahasa Inggris artinya bersama. Artinya, hal tersebut menunjukkan adanya hubungan pada variabel dan dependent. Terdapat satu atau lebih kuantitatif variabel yang dikenal covariat atau concomitant variabel. Tujuan analisis kovarian. Penelitian psikologi analisis kovarian atau ANCOVA memiliki 4 tujuan menurut Ferguson 1981, yaitu A. Sebagai metode atau prosedur kontrol statistik atau statistical control sebagai lawan dari experimental control atas suatu variabel yang tidak dikontrol, artinya luput dari kontrol secara eksperimental. Yang B. Berkaitan dengan tujuan pertama, sebagai metode untuk meningkatkan presisi atau kecermatan eksperimen dengan mengurangi varian kesalahan atau error variance. Yang C. Menolong peneliti dalam memahami atau mengkritisi efektivitas treatment yang diselidiki. Yang keempat yaitu untuk menguji homogenitas dari serangkaian koefisien regresi. Istilah yang digunakan dalam analisis kovarian. A. Kriterium Y adalah variabel dependent. B. Kovariabel X adalah variabel kontrol. C. Faktor adalah variabel independent. Kriterium adalah variabel terikat Y, yaitu variabel yang dipengaruhi di mana datanya harus berbentuk interval atau rasio. Kovariabel disebut juga variabel kendali, yaitu variabel kontrol. Variabel konkomitan yang diberi lambang X dan data harus berbentuk interval atau rasio. Faktor yaitu sebutan untuk variabel bebas atau variabel eksperimental yang ingin diketahui pengaruhnya, dan data harus berbentuk nominal atau ordinal. Nah, untuk pembahasan materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai persamaan asumsi dan prosedur analisis kovarian. Untuk poin yang pertama, yaitu mengenai model dari analisis kovarian atau ANCOVA, yaitu model linear. YIJ sama dengan mu tambah tau I tambah beta XIJ tambah epsilon IJ. Untuk I-nya yaitu sama dengan 1 kali 2 kali titik-titik A. Untuk J-nya yaitu sama dengan 1,2 titik-titik N, di mana YIJ itu merupakan nilai peubah respon pada perlakuan ke I observasi ke J. Untuk mu-nya merupakan rataan umum, XIJ merupakan nilai kovariat pada observasi yang bersesuaian dengan YIJ. Untuk tau I-nya merupakan pengaruh perlakuan ke I, epsilon IJ merupakan komponen pengaruh acak, A merupakan banyaknya kategori pada perlakuan, NI merupakan banyaknya observasi pada kategori ke I, dan beta merupakan koefisien regresi linear yang mengidentifikasi YIJ pada XIJ. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu mengenai asumsi analisis kovaria. Singkatnya, asumsi yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kovariabel berskala interval atau rasio. Yang kedua, kriterium berskala interval atau rasio. Yang ketiga, faktor berskala nominal atau ordinal. Yang keempat, secara teoritis, kovariabel dan kriterium harus ada hubungan. Dan yang terakhir, faktor harus tidak memiliki hubungan dengan kovariabel. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu hipotesis. Di sini ada 2 langkah. Yang pertama, menguji pengaruh perlakuan, dan yang kedua, menguji pengaruh peubah penyerta.
Untuk menguji pengaruh perlakuan, rumusnya yaitu H0 dibagi tau I sama dengan tau 2 sama dengan titik-titik sama dengan tau A sama dengan 0. Nah, untuk F hit sama dengan SE aksen E kurangi SSE per A kurangi 1 dibagi SSE per dalam kurung siku A dikali N kurangi 1 dikali negatif 1. Tolak H0 jika F hit lebih dari FA, A kurang 1, A dikali N kurang 1 dikali negatif 1. Untuk menguji pengaruh peubah penyerta, rumusnya yaitu H0 dibagi beta sama dengan 0. F hitnya sama dengan EXY pangkat 2 per EXX dibagi MSE. Tolak H0 jika F hit lebih dari FA, A kurangi 1, A dikali N kurangi 1 dikali negatif 1. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu prosedur yang ditempuh untuk menghitung ANACOVA adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat tabel kerja ANACOVA. Yang kedua, menghitung jumlah kuadrat total atau JKT pada kriterium, kovariabel, dan produk XY. Yang ketiga, menghitung jumlah hasil kali atau JHK kriterium, kovariabel, dan produk XY. Yang keempat, menduga koefisien regresi dalam dan antar kelompok. Yang kelima, menghitung jumlah kuadrat galat terkoreksi total dalam dan antar kelompok. Yang keenam, menghitung jumlah kuadrat hipotesis. Yang ketujuh, menghitung rasio F residu. Dan yang terakhir, melakukan uji signifikansi dengan jalan membandingkan antara F empirik dengan teoretik. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai contoh dari analisis kovarian yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Hana Rizka Meila. Nah, di sini ada contoh analisis kovarian, yaitu suatu percobaan di bidang industri ingin mempelajari pengaruh mesin terhadap respon kekuatan serat yang dihasilkan yang dipergunakan dalam industri tekstil. Terdapat 3 perlakuan mesin yang dirancang dengan RAL, masing-masing diulang 5 kali. Telah diketahui bahwa kekuatan serat yang dihasilkan juga tergantung pada diameter serat tersebut. Untuk itu, dalam percobaan ini digunakan peubah penyerta X, yaitu diameter serat yang dihasilkan. Respon kekuatan serat yang dihasilkan yaitu Y diukur dalam satuan tertentu. Diameter X diukur dalam 10 pangkat negatif 3 cm. Nah, di sini ada tabel datanya, ulangan ke 1, 2, 3, 4, 5. Terus di kanannya ada mesin 1, mesin 2, mesin 3. Nah, di tiap mesin ini ada Y dan X, di mana Y itu adalah respon kekuatan serat dan X adalah diameter serat yang dihasilkan. Ini data-datanya, nanti dijumlahkan di bawah dan dirata-ratakan. Langkah analisis menghitung JKT dan JHK untuk peubah X dan Y. JKT adalah jumlah kuadrat total, sedangkan JHK adalah jumlah hasil kali. Dengan rumusnya yaitu SYY sama dengan sigma dari Y kuadrat IJ, di mana batas untuk I-nya adalah 1 dan batas atas untuk I-nya adalah 3. Batas bawah untuk J-nya adalah 1 dan batas atas untuk J-nya adalah 5, dikurangi Y kuadrat per AN. AN adalah A banyaknya kategori pada perlakuan, sedangkan N banyaknya observasi pada kategori. Sama dengan kita kuadratkan terlebih dahulu semua data-data Y, lalu setelah kita kuadratkan semuanya, kita jumlahkan hasilnya. Setelah kita ketahui jumlah hasilnya, maka selanjutnya adalah kita kurangi dengan hasil seluruh penjumlahan data di Y, lalu kita kuadratkan dibagi dengan 3 dikali 5, maka didapatkanlah hasilnya 346,40. Selanjutnya mencari SXX sama dengan sigma dari X kuadrat IJ, di mana batas bawah untuk I-nya adalah 1 dan batas atas untuk I-nya adalah 3, batas bawah untuk J-nya adalah 1 dan batas atas untuk J-nya adalah 5, dikurangi X kuadrat per AN. Nah, kita sama seperti yang Y, tapi ini di X, jadi kita kuadratkan terlebih dahulu semua data-data X, selanjutnya kita jumlahkan hasilnya. Setelah ketemu jumlah hasilnya, kita kurangi dengan hasil dari seluruh penjumlahan data X yang dikuadratkan dibagi dengan 3 dikali 5, maka didapatkanlah hasilnya 261,73. Selanjutnya kita akan mencari SXY sama dengan sigma dari XIJ dikali YIJ, di mana
batas bawah untuk I-nya adalah 1 dan batas atas untuk I-nya adalah 3, batas bawah untuk Y-nya adalah 1 dan batas atas untuk J-nya adalah 5 dikurangi X dikali Y per AN. Nah, seperti yang di bawah ya. Ini kita kalikan secara berpasangan data X dan Y. Selanjutnya setelah kita kalikan secara berpasangan, kita jumlahkan semuanya. Setelah ketemu hasilnya, kita kali dengan hasil dari penjumlahan data Y dikali data X. Lalu dibagi dengan 3 dikali 5, maka didapatkanlah hasilnya 282,60. Selanjutnya adalah menghitung JKT dan JHK untuk perlakuan. Dengan rumus TYY sama dengan 1 per N sigma dari Y kuadrat I, di mana batas bawah untuk I-nya adalah 1 dan batas atas untuk I-nya adalah 3 dikurangi Y kuadrat per AN sama dengan, karena N-nya 5 kita ganti menjadi 1 per 5 dikali, nah ini total data Y untuk mesin 1 dikuadratkan ditambah total dari data Y untuk mesin 2 dikuadratkan dikurangi total dari data Y mesin ketiga dikuadratkan. Setelah kita tahu hasilnya, dikurangi dengan jumlah semua ini, jumlah data Y dikuadratkan dibagi 3 per 5, maka dapatkan hasilnya 140,40. Mencari TXX sama dengan 1 per N sigma X kuadrat I, di mana batas bawah untuk I-nya adalah 1, batas atas untuk I-nya adalah 3 dikurangi X kuadrat per AN sama dengan, hampir sama dengan yang Y, yaitu 1 per 5 dikali, kita jumlahkan ini yang data mesin 1 untuk X dikuadratkan, jumlah dari data X di mesin 2 kita kuadratkan dikurangi jumlah dari data X di mesin ketiga kita kuadratkan. Kita cari tahu dulu hasilnya, setelah itu kita kurangi dengan seluruh jumlah data X dikuadratkan dibagi 3 dikali 5, maka didapatkan hasilnya 66,13. Selanjutnya kita akan mencari TXY sama dengan 1 per N sigma dari X kuadrat I dikali Y kuadrat I, di mana batas bawahnya adalah I sama dengan 1, batas atas untuk I adalah 3 dikurangi X dikali Y per AN sama dengan 1 per 5 dikali jumlah dari perkalian data di X dan Y di mesin pertama ditambah perkalian dari jumlah data X dan Y di mesin kedua dikurangi jumlah dari data X dan Y di mesin ketiga. Setelah kita tahu hasilnya, lalu dikurangi dengan jumlah total X dan jumlah total Y, kita kalikan dibagi 3 dikali 5 sama dengan 96,00. Menghitung JKT dan JHK untuk galat dengan rumus EYY sama dengan SYY dikurangi TYY sama dengan 346,40 dikurangi 140,40 sama dengan 206,00. EXX sama dengan SXX dikurangi TXX sama dengan 261,73 dikurangi 66,13 sama dengan 195,60. EXY sama dengan SXY dikurangi TXY sama dengan 282,60 dikurangi 96,00 sama dengan 186,60. Selanjutnya kita akan menduga koefisien regresi dengan rumus beta sama dengan EXY per EXX sama dengan 186,60 per 195,60 sama dengan 0,9540. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah kuadrat galat terkoreksi dengan rumus SSE sama dengan EYY dikurangi EXY dikuadratkan lalu dibagi EXX sama dengan 206,00 dikurangi 186,60 dikuadratkan dibagi 195,60, maka hasilnya adalah 27,99.
Menghitung jumlah kuadrat hipotesis, SS aksen E dikurangi SSE, di mana SS aksen E sama dengan SYY dikurangi SXY dikuadratkan dibagi SXX. Maka hasilnya 346,40 dikurangi 282,60 dikuadratkan dibagi dengan 261,73. Maka didapatkanlah hasilnya 41,27. Sehingga SS aksen E dikurangi SSE sama dengan 41,27 dikurangi 27,99. Maka didapatkanlah hasilnya 13,28. Selanjutnya kita akan membuat tabel ANCOVA. Di sini ada sumber keberagaman, derajat bebas, jumlah kuadrat dan hasil setelah dikoreksi terhadap pengaruh X. Nah, di sini ada sumber keberagamannya, ada mesin dan galat. Sedangkan untuk mesin derajat bebasnya adalah 3, untuk galat adalah 12. Mesin jumlah kuadrat dan hasilnya untuk X adalah 66,13, untuk X-Y adalah 96,00, untuk Y adalah 140,40. Nah, untuk galat jumlah kuadrat dan hasilnya untuk X-nya yaitu 195,60, untuk X-nya adalah 186,60, untuk Y-nya adalah 206,00. Nah, untuk setelah dikoreksi terhadap pengaruh X, untuk JK-nya adalah 27,99, DB-nya adalah 11, dan KT-nya adalah 2,54. Sehingga ditotalkan untuk derajat bebasnya ada 14, jumlah kuadrat dan hasil untuk X-nya ada 261,73, 282,60, 346,60. Nah, untuk setelah dikoreksi terhadap pengaruh X, totalnya ada 41,27, DB-nya ada 13. Nah, perlakuan terkoreksinya untuk JK-nya 13,8, DB-nya 2, KT-nya 6,64. Menguji pengaruh mesin, hipotesisnya adalah HO di mana tau 1 berbanding tau 2 berbanding tau 3 sama dengan 0. Statistik ujinya adalah F hitung sama dengan SS aksen E dikurangi SSE dibagi A dikurangi 1 per SSE dibagi A dikali N dikurangi 1 dikurangi 1 lagi. Sama dengan, nah tadi kita hasilkan SSE dikurangi SSE itu adalah 13,28, sehingga 13,28 dibagi 2 dibagi 27,99 dibagi 11 sama dengan 6,64 per 2,54 sama dengan 2,61. Nah, karena F hitung kurang dari F tabel yaitu 3,98, maka terima HO, artinya tidak ada pengaruh perlakuan jenis mesin yang dicobakan terhadap kekuatan serat yang dihasilkan. Langkah terakhir yaitu menguji pengaruh diameter serat, hipotesis HO di mana beta sama dengan 0, statistik uji. F hitung sama dengan EX nya dikuadratkan per EXX dibagi MSE sama dengan EX nya kita didapatkan tadi 186,60, kita kuadratkan dibagi EXX nya kita dapatkan tadi 195,60 dibagi MSE nya yaitu 2,54, maka didapatkanlah hasilnya 70,08. Nah, untuk F tabel adalah 4,884. Karena F hitung kurang dari F 0,05 atau F tabel, maka tolak HO, artinya terdapat pengaruh diameter serat terhadap kekuatan serat. Hal ini juga menunjukkan bahwa peubah penyerta atau diameter serat memiliki hubungan linear terhadap peubah respon atau kekuatan serat.